Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan kajian Nahwu praktis. Kali ini kita akan membahas tentang jumlah wa syibhul jumlah. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Sementara syibhul jumlah adalah ungkapan yang menyerupai kalimat. Saudara sekalian, dalam bahasa apapun, sesungguhnya inti dari sebuah bahasa adalah kalimat, hanya memiliki istilah yang berbeda-beda. Jadi kalau dalam bahasa Arab, istilah untuk menunjukkan kumpulan beberapa kata yang membentuk makna sempurna disebutnya jumlah atau kalimat. Ya, dalam bahasa yang lain bisa saja berbeda, misalnya dalam bahasa Indonesia ya disebutnya kalimat. Atau dalam bahasa Inggris disebutnya apa? Sentence. Jadi kalimat-kalimat juga, kumpulan beberapa kata yang membentuk makna sempurna. Baik, seperti apa kalimat dalam bahasa Arab atau jumlah dalam bahasa Arab? Mari kita kaji bersama. Nah, jadi ini adalah kajian kita tentang al-jumlatu wa syibhul jumlah. Kalimat dan yang menyerupai atau penyerupaan kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Atau al-jumlah al-mufidah, kullu ma tarakaba min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan tamman. Kullu ma tarakaba min kalimataini aw aktsara wa afada ma'nan tamman. Adalah setiap yang tersusun dari dua kata. Jadi setiap ungkapan tersusun dari dua kata atau lebih, wa afada ma'nan tamman, dan memberikan makna sempurna. Apa yang dimaksud dengan makna sempurna? Makna sempurna itu adalah ungkapan itu membentuk maksud tertentu. Ungkapan itu terdiri daripada subjek, predikat, atau bisa saja ditambah dengan objek dan keterangan. Dan itu menunjukkan makna yang sempurna. Makna sempurna itu ketika kita ungkapkan itu, ungkapkan dalam bentuk ungkapan itu, orang yang mendengarkannya paham. Seperti misalnya, saya katakan, saya sedang membaca Al-Quran. Ya, saya sedang membaca Al-Quran. Ana aqra'ul Qur'ana. Saya sedang membaca Al-Quran. Nah, ungkapan itu kita sampaikan, orang menjadi paham. Oh iya, berarti dia sedang membaca Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu terdiri daripada apa? Ada subjek, ada predikatnya. Nah, tetapi ketika kalimat yang terdiri pada subjek dan predikat itu membentuk secara bersama-sama kalimat yang sempurna dan memberikan makna yang sempurna. Artinya orang paham kalau dikatakan Muhammad itu utusan Allah. Itulah apa? Jumlah mufidah. Jadi adalah setiap ungkapan yang terdiri dari dua kata. Dua kata misalnya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ya orang paham. Au aksaro atau lebih. Lebih daripada tiga kata. Dan dengan kumpulan tiga kata atau lebih itu, orang paham. At-tullabu yadrusuna fil fasli. Para pelajar sedang belajar di dalam kelas. Itu terdiri daripada at-tullabu yadrusuna fi al-fasli. Jadi bisa saja terdiri daripada dua kata, sekurang-kurangnya dua kata, dan membentuk makna sempurna, atau lebih daripada dua kata, bisa tiga, bisa empat, atau bisa juga lebih daripada dua, lebih daripada tiga, lebih daripada empat, lebih daripada lima. Yang penting adalah memberikan makna yang sempurna. Orang paham dengan ungkapan itu. Dalam bahasa Arab ada dua jenis jumlah. Yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah, atau pada umumnya kita menyebutnya sebagai kalimat nominal.
Dan ada jumlah fi'liyah atau pada umumnya kita menyebut dengan kalimat verbal. Jadi ada jumlah ismiyah, kalimat nominal. Nominal itu dari kata noun dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat nominal. Nah, sementara jumlah fi'liyah dalam bahasa Indonesianya disebut kalimat verbal, itu berasal dari kata bahasa Inggris, jadi verb. Verb itu artinya kata kerja. Sehingga kita mudah menebak apa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah yang kalimat pokoknya atau kalimat awalnya, kata yang berada di awal kalimat itu adalah isim. Sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan isim pada sesi yang pertama. Mari kita lihat contoh-contoh. Al-ilmu nurun. Muhammadur Rasulullah. At-tullabu yadrusuna fil fasli. Ada kata al-ilmu nurun. Yang digarisbawahi dengan warna merah, al-ilmu adalah isim. Muhammadun adalah isim. At-tullabu adalah isim. Nah, kumpulan beberapa kata itu, al-ilmu nurun. Muhammadun Rasulullah. At-tullabu yadrusuna fil fasli. Adalah kumpulan dua kata atau lebih dan membentuk makna yang sempurna. Ilmu itu cahaya. Muhammad adalah utusan Allah. At-tullabu, para pelajar itu sedang belajar di dalam kelas. Nah, itu yang disebut dengan jumlah ismiyah. Sebab pada kalimat itu awalnya adalah al-ilmu, Muhammadun, at-tullabu. Semuanya adalah isi. Baik, kita lanjut. Apa jumlah fi'liyah? Nah, jumlah fi'liyah atau kalimat verbal adalah kalimat yang kalimat awalnya adalah fi'il. Fi'il itu ada yang menunjukkan kerjaan, ada yang menunjukkan pekerjaan, ada yang menunjukkan sifat. Jadi kalau satu kalimat pokoknya atau awalnya adalah kata kerja atau fi'il, baik yang menunjukkan kata kerja ataupun sifat, maka disebutnya dengan jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Contoh, yasumul muslimuna fi ramadhana idza jaa nasrullahi wal fath wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina hasuna akhlaqul mudarrisi sahula hadad darsu. Nah, saudara sekalian, contoh-contoh tadi adalah terdiri daripada beberapa kata kemudian membentuk makna yang sempurna. Contoh, yasumul muslimuna fi Ramadan, orang-orang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Paham dengan ungkapan itu kita? Dan itu yang disebut dengan jumlah mufidah atau disebut dengan jumlah atau kalimat. Nah, awalnya adalah kata yasumu. Kata yasumu itu sebagaimana kita tahu pada sesi yang pertama kita sudah bisa membedakan antara isim fiil dan huruf. Nah, sementara kata yasumu itu adalah merupakan bentuk fiil. Orang-orang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Juga kalimat sempurna terdiri daripada kumpulan beberapa kalimat yang membentuk makna yang sempurna. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Nah, itu apa itu? Kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan dari Al-Qur'an itu ada yang menjadi penawar dan ada yang menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu, dan kami selalu menurunkan. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami selalu menurunkan. Artinya apa? Dari Al-Qur'an itu akan terus ada yang menjadi penawar atau menjadi obat serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalimat itu adalah kalimat atau jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kemudian diawali dengan kata nunazilu. Kata nunazilu adalah fi'il. Kemudian kata yasumu, kata jaa, dan kata nunazilu seluruhnya menunjukkan kata kerja.
Sementara contoh berikutnya, hasuna akhlakul mudarris, hasuna akhlakul mudarris, akhlaknya guru itu baik. Nah, kata hasuna, fi'il juga, tetapi maknanya menunjukkan sifat. Ya, kata hasuna akhlakul mudarris, kumpulan daripada beberapa kalimat, membentuk jumlah mufidah. Sahula hada dars, pelajaran ini mudah. Kata mudah menunjukkan sifat. Dan sahula hada dars, tiga kata secara bersama-sama membentuk makna sempurna. Itulah jumlah namanya. Sementara karena diawali dengan fiil, maka disebutnya dengan jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Kemudian apa yang kita maksud dengan syibhul jumlah? Syibhul jumlah itu adalah ungkapan menyerupai kalimat. Jadi kumpulan dua kata tetapi tidak membentuk makna sempurna. Tidak membentuk makna sempurna sebagaimana tadi jumlah mufidah. Jadi hanya sepotong. Nah, itu terdiri daripada ungkapan yang terdiri daripada dhorob dan mudhof ilaihnya dan harfu jar dan majrurnya. Nah, yang pertama dhorob itu apa? Keterangan tempat atau waktu. Kemudian kata yang berada setelahnya itu dalam bentuk isim disebutnya mudhof ilaih. Jadi kata yang digabungkan dengan kata dhorob itu disatukan membentuk makna yang baru. Jadi dua kata dikumpulkan untuk membentuk makna baru. Kalaupun dalam bahasa Indonesia disebutnya dengan kalimat majemuk. Contoh misalnya itu rumah makan. Rumah dengan makan berbeda. Rumah ya rumah tempat tinggal. Kalau makan apa? Makan apa? Ya makan. Nah, rumah dengan makan mana yang berbeda. Tetapi ketika disatukan menjadi rumah makan, maka menjadi memiliki mana baru. Apa mana barunya? Tempat orang makan, tempat orang berjualan makanan. Itu namanya rumah makan. Nah, itu namanya apa? Kata majemuk kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Arab disebutnya idofat. Idofat itu menggabungkan dua kata atau lebih untuk membentuk makna baru. Nah, sekarang yang termasuk syibhul jumlah itu adalah dorob dengan mudhof ilaih. Jadi menyatukan keterangan tempat atau waktu dengan isim. Isimnya disebutnya dengan mudhof ilaih karena digabungkan kepada kata yang tadi. Contoh tahtal ardi, fawqas syajarati, bainas samawati wal ardi, qabla dhuhri, ba'dal asri, yaumal khamisi. Nah, kata-kata itu tahtal ardi, fawqas syajarati, bainas samawati wal ar, yang digaris bawahi merah tahta, fawqa dan baina itu namanya dhorof, dan tahta di bawah, fawqa di atas, baina di antara menunjukkan keterangan tempat. Sementara qabla sebelum, ba'da setelah, yauma hari itu juga dhorof tetapi menunjukkan waktu. Lalu digabung dengan kata yang setelahnya yang disebut dengan mudhof ilaih. Nah, itu namanya syibhul jumlah. Tahtal ardi, di bawah bumi. Fawqas syajarati, di atas pohon. Bainas samawati, di antara langit, wal ardi dan bumi. Qabla duhri, sebelum duhur. Ba'dal asri, setelah asar. Yaumal khamis, hari Kamis. Nah, itu semua dorob dan mudhof ilahnya disebutnya syibhul jumlah. Jadi ungkapan menyerupai kalimat. Kemudian yang kedua, syibhul jumlah itu adalah ungkapan yang terdiri daripada jar dan majrur. Jar itu ada harfu jar, majrur itu isim yang terletak setelah harfu jar. Seperti minal madrasati alal gusni an rasulillahi. Ya, ada kata min, ala, an. Itu disebutnya dengan harfu jar. Jadi harfu jar itu kan ada min, ila, an, ala, fi. Atau bi. Min, ila, an, ala, fi, bi. Yang banyak digunakan. Itu namanya harfu jar. Kenapa disebut dengan harfu jar? Karena
isim yang terletak setelahnya itu dia itu menjadi majrur. Majrur itu ditandai dengan berharokat kasroh antara lain, atau ada iya dan nun ujungnya. Nah, contoh kalimat minal madrasati alal gusni an rasulillahi, itu sibhul jumlah. Minal madrasati, dari sekolah, alal gusni, di atas ranting, an rasulillahi, tentang Rasulullah. Ya, contoh misalnya dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi, ada kata bi'abdihi. Nah, kata bi'abdihi itu adalah sibhul jumlah. Jadi kata bi dengan abdihi. Nah, bi itu termasuk harfu jar. Kemudian abdihi, maka abdi dibacanya berarti dia itu majrur. Lailam minal masjidil harami ilal masjidi minal masjidi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, itulah sibhul jumlah. Dorob mudhof ilaihnya, jar dan majrurnya. Baik, perhatikan ayat berikut. Kita bedakan apakah kalimat-kalimat yang di garis bawah itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Mari kita perhatikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim yukhadi'una Allah walladzina amanu fazadahumullahu marada dhahaballahu binurihim. Kemudian ada kalimat atau ada jumlah Allahu yastahzi'u bihim mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara innallaha la yastahi ay yadriba mathala. Mari kita bedakan. Ada jumlah yang kita garis bawahi dan kita warnai dengan warna merah, ada jumlah atau kalam yang kita garis bawahi dan diwarnai dengan warna hijau. Mari kita perhatikan awal kata yang digaris bawahi dengan dan diwarnai dengan warna merah. Ada kata khotama, ada kata yuhadi'una, ada kata fazada. Kemudian yang digaris bawahi dan diwarnai dengan warna hijau, Allahu masaluhum innallaha. Nah, mari kita bedakan. Nah, yang warna merah merupakan jumlah atau kalimat titik-titik. Anda benar. Jumlah fi'liyah. Sementara yang diwarnai dengan hijau adalah jumlah, Anda juga benar, 100 adalah jumlah ismiyah. Demikian saudara sekalian, pembahasan kita tentang jumlah dalam bahasa Arab yang dalam nahwu klasik disebutnya atau menggunakan istilah kalam, ya sama kalam mau jumlah. Jadi kalam itu sama seperti dalam definisi dalam Jurumiyah yang cukup terkenal, al-kalamu wa al-labdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi disebut dengan kalam itu lafad. Lafad itu apa? Kalimat. Al-murakkabu yang tersusun. Yang tersusun itu apa? Yang terdiri daripada beberapa kata. Al-mufidu yang memberikan makna, yang memberikan faidah. Bil wad'i sesuai dengan konteksnya. Nah, itu apa? Kalam. Atau dalam istilah nahwu modern, nahwu kontemporer disebutnya dengan apa? Jumlah. Istilah manapun, mau kalam boleh, mau jumlah juga boleh, tidak apa-apa. Atau misalnya dalam ungkapan kitab Alfiyah, kalamuna labdun mufidun kastakim wasmun wafi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna, kalam kita, kalimat kita itu labdun mufid adalah kata yang memberikan makna. Kastakim seperti kata istakim. Istakim itu istiqomalah kalian. Istilahlah apa? Istiqomahlah. Berkomitmenlah kamu. Berpegang teguhlah kamu. Istaqim ya, luruslah kamu. Nah, itu apa itu?
terdiri daripada beberapa kata atau terdiri daripada kata baik itu katanya dohir ataupun mustatir seperti kata istakim. Pada kata istakim itu apa? Istakim anta, istiqomalah kamu, ya, membentuk makna tersendiri, makna yang sempurna. Demikian saudara sekalian, semoga perjumpaan kita dan kajian kita memberikan manfaat kepada kita dalam memahami bahasa Arab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.